kita buat ya Bu. Katanya Ibu hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Nur. Ya, apakah betul Ibu? Ya betul Bu. Iya, ya Bu. Bagaimana Ibu sudah saya akan menyiapkan tentang rubrik pembelajarannya, di mana saya sebagai observer Ibu yang akan mengamati Ibu coaching dengan Bu Nur. Oke Ibu, selama coaching nanti Ibu ada rubrik-rubrik penilaian yaitu yang akan diamati, terutama dari prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi yang nantinya yang akan Ibu terapkan di dalam coaching nanti. Kemudian Ibu, saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan nanti sama Bu Nur, bagaimana Ibu memberikan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ada proses kreatifnya, kemudian mindfulness-nya. Kira-kira potensi apa nih Bu yang ingin akan dimunculkan semua? Dari ini ya proses nanti coaching gitu, kompetensi yang sebenarnya ingin saya munculkan atau juga saya fokuskan itu lebih ke ini Bu, mendengarkan aktif. Jadi saya ingin mendengarkan aktif ketika melakukan coaching. Oh iya Ibu. Ya, karena memang mendengarkan aktif itu nanti di kompetensi lainnya akan terbawa ya Bu ya, istilahnya dari. Oke Ibu, dari rubrik yang tadi saya tanyakan Ibu, yang akan apa sih yang akan dibuatkan Ibu ya, yaitu mendengarkan aktif. Oke, pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana persiapannya Ibu untuk acara coaching hari ini? Persiapannya alhamdulillah saya sudah menyiapkan gitu Ibu beberapa pertanyaan untuk pelaksanaan coaching nanti bersama Bu Nur Aziza. Sudah menyiapkan pertanyaan, kemudian menyiapkan ini juga menyiapkan diri gitu ya Bu, untuk menyiapkan diri supaya ketika nanti proses coaching saya bisa lebih fokus dengan penuh perhatian untuk mendengarkan cerita nanti Bu pengobrol Bu. Siap Ibu. Ya, semoga nanti Ibu pas proses coaching dengan Bu Nur diberikan kelancaran, tetap semangat Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi setelah selesai coaching dengan Bu Nur. Ya, makasih Ibu. Silakan dengan Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Siang. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Ibu, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya. Mau ngobrol-ngobrol. Kita nggak akan lama, paling kita butuh waktu 10 atau 15 menit nih ya untuk kita ngobrol. Kayak dia Bu, kebetulan saya juga pengen ada yang ngobrolin sama Ibu. Iya. Nah kira-kira nih Bu, untuk obrolan hari ini apa sih yang mau diomongin sama Bu Nur? Saya pengen ngomongin itu Bu, kebetulan saya ditugaskan sebagai guru silat, tapi kan background saya bukan di silat, jadi itu saya lulus matematika tapi malah disuruh pegang yang sama sekali saya tidak menguasai itu. Karena saya tipe orang yang samit nawatona dengan pimpinan, jadi mau tidak mau ketika diamanahkan sesuatu ya saya harus berusaha bertanggung jawab bersama. Luar biasa ya. Berarti dari omongan yang tadi Bu Nur, sebenarnya kita membicarakan tentang permasalahan silat serangan ya. Iya, benar. Hal itu bukan jalurnya, ibaratnya bukan bidangnya. Bukan bidangnya, iya benar Bu. Saya tuh merasa gimana gitu. Bidangnya tapi yang saya nggak diajarin tapi saya ditulis ini gitu itu. Tapi tetap semangat ya Bu ya. Nah, kita punya waktunya pendek nih Bu. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, yang Ibu harapkan dari nanti di pembicaraan kita hari ini, yang Ibu harapkan apa? Saya pengen muncul percaya diri saya gitu terhadap apa tuh namanya, saya bisa gitu lah, bisa mengajar selain matematika
bidangnya guru gitu ya, namun guru bisa percaya diri dalam mengajarkan hal tersebut. Nah, kira-kira idealnya untuk ibu bisa percaya diri kemudian mengajarkan silat perserangan itu kepada siswa, kira-kira idealnya seperti apa sih? Ya idealnya sih kan mestinya kalau mau ngajar silat kan dia pernah berburu lah gitu, pernah berburu di perguruan mana gitu, sehingga kan percaya diri karena dia merasa sudah dasar-dasarnya dia kuasai gitu. Kemudian materinya tentang sejarahnya, nilai-nilainya, gerak dasarnya seperti apa sudah tahu gitu, idealnya kan seperti itu. Nah di sini kan posisinya malah saya yang baru juga guru di situ, background bukan juga, hanya karena saya P3K dan jam matematika itu sedikit karena sekolah kecil ya kita cuma ada 3 rombel doang. Berarti kan matematika hanya 15 jam, kurang, jadi tambahkan lagi tuh karena P3K itu kan boleh katanya mengambil apa saja gitu. Pada saat saya bilang saya tidak menguasai itu, teman kan kata sekolah kami itu jangan. Nah, sebenarnya nih dari cerita tadi Bun Nur nih ya, aktivitas pembelajaran tentang silat perserangan yang dikatakan ideal tadi menurut Bun Nur, kalau idealnya itu 10 yang dikatakan Bun Nur, harusnya ya orang yang di bidangnya yang mengajarkan silat perserangan itu dan ada pengalaman gitu ya. Saat ini gitu, Bun Nur mengajarkan silat perserangan ini, kira-kira skala penilaian Bun Nur sendiri terhadap pengajaran silat perserangan itu ada di nilai berapa? Iya. Jadi awal-awal tuh Bu ya, awal-awal saya merasa waduh 5 aja kayaknya saya juga nggak ini gitu, nggak pandai gitu ya Bu ya, masih jauh sekali gitu. Nah terus ada tuh kemudian ada pelatihan. Kebetulan yang mendata sebenarnya bukan saya, guru PJOK. Guru PJOK ini dia tuh guru honorer yang ngabang karena kesibukan tidak bisa pada saat pelaksanaan. Saya lah yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan itu. Itu kali pertama kali saya mengikuti silat perserangan dan itu durasinya cuma 2 hari, itu juga nginep dan langsung ada praktek. Nggak pede lah kan di sana kan emang semuanya dari perguruan-perguruan itu, paling nggak guru olahraga lah gitu. Minimal guru olahraga walaupun bukan dari sana. Itu mulai tuh, mulai. Nah, dikira saya hanya mewakili pada saat pelatihannya saja, tidak langsung terjun memegang kelasnya. Karena saya yang mengikuti pelatihan, akhirnya saya lah yang ditunjuk. Jadi rentangnya sih masih ini, cuman seiring berjalannya waktu nih, gitu, mulai ada peningkatan di apa namanya, udah lebih dari 5 gitu. Karena kan tidak mungkin juga saya sudah action masih belum sama sekali, jadi kan tidak mungkin masih saya artinya kan walaupun belajar nggak bisa lah saya harus bengong di depan murid di kelas kan gitu. Nah tadi kan skala idealnya 10, kemudian Bun Nur menilai sendiri juga bahwa pembelajaran yang dilakukan Bun Nur terkait silat perserangan itu kira-kira ada di rentang 5 nih. Nah setelah Bun Nur mengikuti pelatihan 2 hari kemudian mengajarkannya kepada anak, sekarang kira-kira nilai itu mencapai berapa nih? Iya, jadi nilai itu kalau dibilang 10 enggak, artinya yang 10 itu mah sudah yang ahli ya, ahli memang pesilat gitu. Saya sih untuk dapat nilai 7 aja udah 7-8 lah artinya. Dengan 7-8 itu saya merasa bersyukur gitu kalau saya bisa mencapai 7-8 itu. Harapan ini ya setelah mengikuti pelatihan tadi. Oke. Kira-kira nih Bu, setelah mengikuti pelatihan kemudian mendapatkan pastinya pengalaman baru ya, akan diterapkan kepada anak itu kapan? Jadi kan jadwalnya sih ya dalam 1 minggu kan 1 kali di hari Jumat gitu. Jadi kayak kemarin kan biasanya setelah melakukan praktek gitu. Paling nanti ketemu lagi ya hari Jumat gitu Bu. Jadi setiap pelaksanaan itu seminggu sekali ya? Seminggu
ini kan keinginannya setidaknya mencapai 7 ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, untuk mencapai hal tersebut, harapan Ibu, siapa saja sih yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaannya? Iya. Yang pertama sekali sih saya dengan apa tuh namanya perkumpulan silat-silat itu kan saya ada grupnya nih WA grup. Dari awal pelatihan itu masih ada grupnya. Nah, saya seringnya diskusi dengan itu dengan teman-teman yang sama-sama guru silat di sekolahnya masing-masing. Yang kedua dengan pimpinan jelas ya, jadi saya terus memberitahu gitu kelemahan-kelemahan dan apa nih gitu yang selalu saya lakukan gitu. Dengan kelemahan yang saya miliki, kemudian apa nih solusi dari ini, jadi komunikasikan itu dengan pimpinan saya. Biarkan kalau ke depannya kalau saya belum ini aja, artinya kan perlu ada orang nih gitu, ternyata kan nanti bisa dievaluasi gitu. Apakah perlu ada orang buat menggantikan gitu atau misalnya seperti apa gitu. Sejauh ini sih saya masih mengembangkan itu gitu karena memang belum ada gitu, belum ada yang menggantikan ibu silat. Paling dengan rekan-rekan gitu, artinya untuk sebagai penyemangat aja gitu. Karena rekan-rekan juga ketika saya minta digantiin dong saya jangan ini gitu, jangan saya guru silat. Siapa lagi orang guru yang ikut pelatihan gitu. Oke nih Bu, kita nih udah ada di akhir sesi ini ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, yang Ibu Nur dapatkan setelah mengobrol ini apa sih? Iya, jadi saya timbul percaya diri nih Bu. Timbul percaya diri. Ya, jadi dengan tadi ngobrol sama Ibu ini, sebenarnya saya perlu nih karena kan untuk mundur tidak mungkin. Di tengah-tengah bilang mundur, Bu saya mundur gitu. Orang nggak semudah Semudah itu ya. Iya, Punya tanggung jawabnya ya. iya, maka harus sampai selesai dari akhir penilaian 1 semester ini gitu. Ya Bu, tadi sudah Bu Nur dapatkan ya dari pembicaraan kita, Bu Nur sudah menyimpulkan sendiri juga ternyata solusi yang Bu Nur cari itu sudah Ibu dapatkan sendiri ya dari pembicaraan ini. Ibu karena waktu sudah lumayan siang nih, mungkin untuk pembicaraan hari ini kita sudah selesai. Nah, saya ingin mendengar nanti cerita ketika Bu Nur menerapkan hal itu kepada anak setelah mengikuti pelatihan. Kemudian saya ingin mendengarnya lagi setelah obrolan ini apa ceritanya. Oke, siap Ibu, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana tadi proses coaching dengan Bu Nurnya? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, istilahnya dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Nur, apa yang istilahnya permasalahannya disampaikan, kemudian ada mendapatkan solusinya Bu. Alhamdulillah tadi Bu Nur setelah saya sama Bu Nur berbincang ya, membicarakan permasalahan apa yang dihadapi sama Bu Nur sendiri sudah menemukan nih dari obrolan tadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi yang saya menyampaikan tadi apa yang saya amati dari proses coaching tadi antara Bu
hari itu sudah lebih baik dari yang kemarin. Alhamdulillah Bu ya, istilahnya dengan kita banyak terus berlatih, alhamdulillah di titik kita ketemu sekarang ini apa yang tadi sudah diterapkan di dalam coaching Ibu, semua kompetensi sudah muncul ya Bu ya. Nah, harapan-harapan Ibu nih setelah istilahnya acara coaching ini apa sih Bu yang harapan Ibu yang akan ingin dicapai sih? Harapan saya sih seperti yang tadi ya Bu ya sudah dilaksanakan. Berharap ketika coaching bercerita permasalahannya, kita mampu nih menemukan solusi dari setiap permasalahan itu. Nah, selain itu juga harapannya dari coaching yang bercerita ini selain menemukan solusi, mereka juga dapat percaya diri ketika menghadapi permasalahan, dapat solusinya, mereka percaya diri untuk menyelesaikan masalah itu. Dari harapan Ibu semoga istilahnya ke depan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, tadi saya melihat kompetensi yang akan Ibu capai yang paling diutamakan yaitu tentang pendengar aktif. Tadi ketika saya simak, alhamdulillah Ibu sudah istilahnya berinteraksi dengan baik dengan coaching istilahnya, sehingga coaching itu bisa memunculkan sendiri ide gagasan yang untuk memecahkan permasalahannya tersebut istilahnya dengan coaching ini. Nah, untuk meningkatkan kompetensi coaching Ibu, apa nih yang akan Ibu lakukan? Untuk meningkatkan mungkin lebih sering ya Bu ya, sering melakukan latihan lagi, atau mungkin sering melakukan coaching lagi untuk rekan yang lain. Bukan hanya untuk rekan saja, untuk meningkatkan kompetensi saya, kompetensi coaching saya. Selain ke teman atau rekan sejawat, saya akan coba menerapkan ke murid saya bagaimana proses coaching ini menyelesaikan permasalahan yang anak hadapi, dengan anak itu mencari sendiri solusinya. Kemudian ketika proses coaching itu Bu ya, kira-kira apa yang akan pihak-pihak apa saja yang akan dilibatkan? Karena coaching ini bukan hanya untuk guru, tapi untuk murid juga. Saya akan melibatkan terutama rekan sejawat, pimpinan juga, dan murid, tentunya murid. Yang akan saya libatkan dalam proses coaching tersebut. Nah, selama pelaksanaan coaching juga yang akan saya libatkan, terutama kepada murid ya Bu ya, saya akan coba libatkan wali murid juga Bu, untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Jadi intinya dari semua yang pihak-pihak yang ada di sekolah semuanya dilibatkan ya Bu ya, dari teman sejawat, TNI, kemudian kepala sekolah, kemudian juga paguyuban selaku dari perwakilan orang tua wali murid ya istilahnya Bu ya, semuanya kita libatkan. Nah, harapan Ibu nih ke depannya ketika kita selesai acara coaching hari ini apa itu? Harapannya sih ya Bu, setelah melakukan coaching, saya berharap keinginan kepada si coaching gitu ya, mampu menerapkan solusi yang mereka dapatkan ketika coaching, kemudian diterapkan dalam kesehariannya, baik itu dalam pembelajaran atau mungkin dalam kehidupan kesehariannya. Harapannya mereka mampu percaya diri menerapkan solusi-solusi yang mereka dapatkan selama coaching. Terima kasih Ibu. Ibu, pokoknya untuk hari ini saya mengamati Ibu dengan Bu Nur sudah baik sekali ya. Kemudian nanti lebih ditingkatkan lagi untuk apa sih namanya di hari-hari berikutnya Bu ya. Istilahnya kita belajar tidak hanya untuk hari ini saja, tapi yang pastinya